Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medika Lestari, apa kabar? Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu dimanapun Sobat Medika Lestari berada. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya, Hani Listiawati, selaku host Bincang Sehat hari ini. Dan seperti biasa, dan tentunya saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang kompeten. Dan beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Medika Lestari. Beliau bernama Dr. Hari Andrean, SPPD. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Apa kabar, dok? Kabar Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, dok. Oke, dok, mungkin bisa disapa dulu untuk Sobat Medika Lestari di rumah, dok, sekaligus untuk perkenalan, dok. Silakan. Ya, baik. Halo Sobat Medika Lestari, perkenalkan nama saya Dr. Hari Andrean, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya juga bekerja di Rumah Sakit Medika Lestari dan jadwal praktek saya itu ada di hari Jumat dan Sabtu ya Mbak Hani ya, di pukul 9 sampai pukul 11. Untuk hari Sabtu jam 9 sampai jam 12. Sampai detil nih penjelasannya. Sampai detail ya, dok. Oke. Baik, terima kasih ya, dok, untuk perkenalan untuk Sobat Medika Lestari. Dok, tema bincang sehat kali ini, dok, karena memang kebetulan sekaligus untuk memperingati hari lanjut usia ya, dok. Jadi tema bincang sehat di hari ini itu adalah hipertensi pada lansia, dok. Mungkin kebanyakan orang sudah tidak asing ya, dok, terkait istilah ataupun penyakit hipertensi ini ataupun darah tinggi ya, dok, dan memang kebanyakan di masyarakat juga sudah mengalami terkait penyakit hipertensi ini. Nah, dok, sebetulnya hipertensi secara umum itu apa sih, dok? Ya, jadi hipertensi itu sebenarnya sama, baik itu lansia ataupun pada dewasa muda ya. Dikatakan hipertensi jika terjadi peningkatan tekanan darah di atas 140/90. Jadi tekanan darah itu ada sistol dan ada diastol. Sistol itu yang di atas 140, diastol yang di atas 90. Jadi baik lansia maupun dewasa muda sama-sama dikatakan hipertensi jika mengalami tekanan darah di atas 140/90. Jadi tidak ada perbedaan antara orang muda maupun orang lanjut usia untuk penentuan seseorang itu hipertensi atau tidak. Oke, dok, biasanya kan tadi dokter sampaikan bahwa sebetulnya kan tidak ada perbedaan untuk hipertensi lansia dengan dewasa muda gitu. Nah, untuk penyebabnya sendiri, apakah perbedaan ataupun penyebab untuk hipertensi lansia dengan hipertensi untuk dewasa itu sama? Atau memang lebih beresiko ke hipertensi untuk lansia, dok? Ya, baik. Jadi untuk faktor resiko dan penyebab dari hipertensi itu sendiri sebenarnya juga sama antara dewasa muda dan lanjut usia. Antara lain seperti bisa faktor genetik ya, keturunan, kemudian faktor lingkungan seperti pola makan, aktivitas fisik yang sangat kurang ya, kegemukan, berat badan berlebih, dan atau disertai dengan penyakit-penyakit degeneratif lain seperti diabetes, itu akan beresiko tinggi untuk menderita hipertensi, baik pada lanjut usia maupun pada dewasa muda. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pada orang lanjut usia, dia beresiko jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena seiring dengan peningkatan usia, kita akan mengalami kekakuan pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah kita akan lebih kaku ya, lebih elastisitasnya berkurang, sehingga seiring dengan peningkatan usia, seseorang akan cenderung mengalami hipertensi. Oh, jadi Begitu. bukan karena gaya hidup ya, dok, tapi karena memang ada faktor lain yang memang ketika usia lansia itu akan menjadi faktor resikonya lebih tinggi gitu, dok? Iya, jadi faktor tambahan tadi yang lebih menyebabkan seorang lansia itu menderita hipertensi. Walaupun demikian, gaya hidup tetap berperan. Tetap berperan dalam menyebabkan hipertensi, seperti pola makan dan aktivitas fisik yang kurang itu tetap berperan. Tetap berperan ya, dok. Jadi ketika memang yang tadi dokter sampaikan, ketika lansia itu ada resiko lebih tinggi, tapi dengan gaya hidupnya dia betul-betul dijaga, baik dia olahraga teratur, pola makan juga dijaga, itu resiko tingginya itu bisa ditekan lebih sedikit atau gimana, dok? Ya, jadi dengan seorang lansia itu bisa artinya memperbaiki pola hidupnya ya, pola makan yang sehat, seimbang, olahraga, aktivitas fisik yang cukup, tentu saja kemungkinan untuk dia menderita hipertensi bisa lebih berkurang. Walaupun seiring perjalanan usia, memang kita akan mengalami resiko tinggi untuk menderita hipertensi karena perubahan anatomi tubuh tadi yang saya katakan, yaitu adanya kekakuan dari dinding pembuluh darah kita. Oke.
Dok, kalau untuk gejalanya sendiri yang biasa timbul pada hipertensi itu apa sih dok yang dirasakan? Karena kebanyakan ketika memang lansia ini dia pada saat dicek itu tensinya udah mulai tinggi ya dok, tapi dia tidak mengalami gejala apapun. Nah biasanya apakah ada gejala khas ketika memang lansia itu sudah mulai bertanda hipertensi gitu dok? Ya, jadi memang untuk hipertensi ya, hipertensi itu gejalanya baik pada dewasa muda maupun pada lanjut usia. Memang gejalanya itu bisa saja tidak bergejala. Oke. Nah, itu harus kita pahami dulu. Jadi ini yang sering dalam masyarakat sehari-hari mengatakan saya nggak ada gejala kok, jadi saya nggak mungkin mengalami hipertensi Betul, begitu betul. ya. Karena pada dasarnya hipertensi ini bisa menjadi silent killer. Oke. Jadi pembunuh yang diam-diam dia sudah menggerogoti tubuh kita ya. Jadi bisa tidak bergejala sama sekali. Nah, itu dia. Itulah pentingnya harus check up Check up ya, Dok? rutin. Ya. Nah, untuk jika muncul gejala, paling sering itu seperti sakit kepala ya, bisa pusing, nyeri dada, terkadang sesak nafas terutama saat beraktivitas, atau kedua kaki bengkak, sembab ya, itu juga bisa menjadi pertanda. Namun, jika sudah muncul tanda-tanda tersebut, biasanya itu sudah menandakan bahwa hipertensinya sudah menimbulkan komplikasi biasanya. Jadi justru kalau sudah bergejala itu sebenarnya sudah hipertensi yang menimbulkan komplikasi, justru harus lebih waspada lagi. Dan saya bilang tadi, paling banyak itu justru tidak bergejala, Nah, itu dia dok. baik pada lansia maupun pada dewasa muda. Salah satu gejala untuk hipertensi ini adalah sakit kepala. Apakah sakit kepalanya ini ada khusus dok? Sakit kepalanya seperti apa? Karena jangankan lansia ya dok, kita aja sering mengeluhkan sakit kepala gitu dok. Nah, ada spesifikasi khusus terkait sakit kepala ini seperti apa dok? Ya, jadi memang untuk gejala sakit kepala sendiri pada penderita hipertensi memang harus benar-benar bisa kita bedakan ya, dan itu pentingnya harus diperiksakan ke dokter tentunya. Cuman paling sering mungkin khasnya pada hipertensi ini gejala bisa berupa sakit kepala terutama di tengkuk ya, kepala bagian belakang. Meskipun gejala sakit kepala lainnya tetap bisa merupakan salah satu gejala hipertensi. Oleh karena itu tetap harus pemeriksaan lengkap ke dokter. Biar lebih jelas ya dok, ini hipertensi atau bukan. Oke, dok, ketika hipertensi ini muncul pada lansia, kemudian tidak dilakukan pengobatan, kira-kira bahaya apa yang akan terjadi, dok? Ya, bahaya hipertensi ini sangat banyak ya, Mbak Ani ya. Komplikasi yang ditimbulkan juga cukup banyak, baik itu pada dewasa muda maupun pada lanjut usia. Yang paling berbahaya itu bisa menimbulkan stroke, bisa menimbulkan serangan jantung atau penyakit jantung koroner juga, dan bisa menimbulkan gagal ginjal. Dan ada beberapa komplikasi lain seperti gangguan penglihatan bahkan sampai kebutaan ya, dan juga gangguan pembuluh darah tepi seperti gangguan pembuluh darah di kaki. Oke, jadi intinya sih kalau misalkan kita sudah merasa ada gejala ya dok, lebih baik langsung diperiksakan ya dok. Maksudnya biar cepat juga penanganannya, jangan sampai nunggu ada keluhan yang berat dulu baru kita berobat ya dok ya. Oke, cara mengontrol dok, ini sepertinya agak sulit dok terkait cara mengontrol, apalagi ketika dia merasa tidak ada keluhan gitu, ya udahlah gitu, nggak usah periksa ke dokter. Nah, cara mengontrolnya ini dok seperti apa dok? Ya, untuk mengontrol tekanan darah sebenarnya memang tidak hanya meliputi faktor pengobatan saja ya. Jauh di luar itu kita juga harus melakukan yang namanya penanganan non-farmakologis, yaitu yang tanpa penggunaan obat-obatan, karena ini juga penting untuk mengontrol tekanan darah. Yang pertama itu mulai dari pola makan. Nah, ini juga sangat penting karena pola makan ini dengan kita makan makanan yang sehat dan seimbang itu sangat membantu untuk mengontrol tekanan darah. Antara lain seperti mengkonsumsi garam dalam batas normal ya. Untuk penderita hipertensi sendiri itu disarankan untuk konsumsi garam dapur itu maksimal 1 hari itu 1 sendok teh. 1 hari 1 sendok udah teh? Di semua makanan yang dia konsumsi dalam 1 hari 24 jam. Iya, itu mungkin yang sangat sulit saya tanyakan ke pasien saya, itu memang paling sulit memang. Apalagi rakyat Indonesia ya yang dengan selera makannya seperti itu. Dan jangan lupa juga tidak hanya garam dapur, juga seperti mecin ya, penyedap rasa itu juga sangat cepat menimbulkan menaikkan tekanan darah gitu. Nah, mulai dari hal simpel seperti itu sebenarnya sudah sangat berperan kita bisa mengontrol tekanan darah.
Kemudian mengurangi konsumsi makanan berlemak, terutama lemak jenuh ya, gorengan ya, makanan berminyak lainnya, kemudian juga pola aktivitas yang penting, olahraga ya. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga seperti jalan santai, jogging ya. Itu disarankan dalam 1 minggu itu minimal 3-5 kali dengan durasi 30 menit. Oke, itu dari dua hal itu, aktivitas fisik maupun pola makan itu sudah sangat berperan penting bisa mengontrol tekanan darah. Di samping nanti perlu pengobatan dari dokternya sendiri. Oke, dok, terkait pengobatannya itu sendiri nih. Misalkan ketika lansia ini diberikan pengobatan untuk menurunkan darah tinggi. Nah, ketika si tekanan darahnya sudah mulai stabil, dok, apakah pengobatannya harus tetap dilakukan atau stop di situ, gitu, dok? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya juga ya di praktek sehari-hari oleh pasien. Jadi sering salah kaprah di masyarakat ya. Ketika tekanan darah sudah normal, pasien menghentikan terapi tiba-tiba tanpa seizin dokter gitu ya. Jadi sebenarnya untuk penanganan hipertensi tidak bisa, walaupun tekanan darah sudah normal, tidak bisa langsung menghentikan pengobatan. Jadi pengobatan itu tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena proses yang terjadi di dalam tubuh kita, kekakuan pembuluh darahnya sendiri, elastisitas yang sudah turun tadi, itu tetap berlangsung. Jadi obat-obatan tetap harus dikonsumsi oleh pasien. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus menghentikan pengobatan. Dan itu pun harus seizin dokter, seperti kondisi shock ya, tekanan darah yang tiba-tiba turun mungkin ya, atau kondisi pasien pingsan ya, hipotensi ortostatik atau hipotensi postural pada orang lanjut usia yang menyebabkan pasien bergejala seperti hoyong, pusing, sampai pingsan dengan tekanan darah di bawah 90 ya, itu ya kita harus stop. Untuk pengobatannya. Cuman di luar itu semuanya harus tetap dijalankan, karena seperti yang saya katakan tadi, proses yang terjadi dalam tubuh kita tuh tetap berlangsung, yang namanya pembentukan plak di dalam darah, penyempitan pembuluh darah itu tetap berlangsung, sehingga pengobatannya nggak bisa dihentikan. Sampai kapan tuh, dok? Ya bisa dikatakan seumur hidup. Oh, seumur hidup. Iya. Meskipun tekanan darahnya sudah stabil, dok? Iya. Oh gitu, karena ya mungkin ini nih yang dokter tadi sampaikan bahwa namanya orang tua ya, dok, apalagi tidak ada yang mengawasi tuh di rumah. Ketika memang merasa dia gejala sudah mulai hilang, tekanan darah juga sudah normal, akhirnya di stop. Iya. Dia mulai stop, tapi ketika di stop itu ternyata tekanan darahnya langsung tinggi lagi, malah mungkin lebih parah ya, dok. Nah, untuk menghindari itu mungkin ya, dok, tetap obat harus tetap konsumsi ya, dok? Iya, benar. Oke, berarti ini edukasi mungkin ya, dok? Iya. Oke, dok, untuk tekanan darahnya itu sendiri, kan tadi di awal dokter sampaikan bahwa tekanan darah tinggi itu ada batasannya. Tuh, dok, antara dewasa dengan lansia untuk hipertensi ini apakah ada perbedaan, dok, untuk tekanan darahnya itu sendiri? Ya, untuk tekanan darah, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak ada perbedaan ya. Seseorang itu dikatakan hipertensi, yaitu di atas 140/90, baik itu pada dewasa muda maupun pada lanjut usia. Cuman mungkin yang membedakan nantinya adalah pada lanjut usia, dengan usia di atas 80 tahun mungkin ya, itu mungkin kita target penurunan tekanan darah tidak terlalu rendah. Jadi kita biasanya hanya di bawah 150/90 untuk usia sampai di atas 80 tahun ya. Di luar itu semuanya targetnya sama. Ya. Oh, hanya perbedaan di usia yang 80 itu aja ya, dok? Oke, dokter, terima kasih nih, dok. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Rumah Sakit Medika Lestari, dok. Yang pertama itu adalah dari Etaviana. Beliau menanyakan bahwa apa yang harus dilakukan lansia untuk mengontrol hipertensi ini, sebetulnya tadi udah dijawab ya, dok. Dan apakah dari pola makan, katanya? Mungkin bisa dijelaskan lagi mungkin ya, dok? Ya, untuk mengontrolnya itu seperti yang kita jelaskan tadi, itu banyak faktor ya yang harus dikendalikan, mulai dari faktor pola makan, pola aktivitas atau olahraga ya. Terus juga yang penting ini pada lansia ini kepatuhan minum obat. Nah, itu yang penting, karena memang pada lanjut usia ini salah satu faktor sering sudah terjadi demensia atau kepikunan ya. Itu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan pada lansia, karena kalau tidak ada pengawasan dari keluarga,
akan sering lupa ya. Betul. Mereka tidak ngeh dengan jadwal terapi. Nah, itu yang sering menyebabkan keberhasilan terapi pada lansia juga terganggu dalam kepatuhan, sehingga faktor dukungan dari keluarga sangat penting ya. Betul. Adanya yang ngawasin ya dok ya. Benar. Untuk minum obat secara Benar. rutin. Oke dok, pertanyaan yang kedua dari Nurul Fadilah. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menjaga agar tekanan darah stabil untuk lansia yang sulit melakukan pantangan? Sulit melakukan pantangan mungkin maksudnya pola makan ya. Pola makan dan gaya hidup mungkin ya dok. Iya benar. Jadi yang ditanyakan tadi? Bagaimana cara menjaga agar tekanan darah stabil untuk lansia yang sulit melakukan pantangan? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaan ini, ketika lansia tersebut masih belum bisa menjauhkan pantangan-pantangan yang diberikan, sebenarnya hampir dikatakan keberhasilan terapi kita juga akan susah tercapai. Itu sebenarnya yang penting harus dicamkan dulu, bahwa semuanya itu harus bersinergis ya, antara pola makan, olahraganya, sama obat dari dokter. Nah, jadi jangan hanya menganggap semua itu bergantung pada obat saja. Betul, tapi jadi gaya hidup nggak dijaga. Gaya hidup nggak dijaga, obatnya udah seabrek-abrek ya diberikan, udah ada beberapa macam pengobatan. Cuman di rumah masih makan garam, asin-asin ya, tidak olahraga, itu nggak akan berhasil terapinya. Betul. Nah itu dia dok, maksudnya. Jadi pengawas ini bukan hanya untuk obat ya dok, tapi pola makan dan gaya hidup juga tetap harus diawasi. Benar. Itu pentingnya keluarga. Oke, dok, pertanyaan selanjutnya yaitu adalah dampak terburuk hipertensi pada lansia itu apa, dok? Ya, dampak terburuknya memang lansia ini beresiko lebih tinggi ya menderita seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, koroner ya, kemudian gagal ginjal juga. Jadi itu yang kita takutkan, sama seperti orang muda juga komplikasi itu yang kita takutkan. Cuman pada orang lansia, pada lanjut usia itu jauh lebih tinggi resiko-resiko tersebut terjadi. Oke, pertanyaan terakhir dok, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika tekanan darah pada lansia sedang tinggi? Ya, sebelum saya menjawab itu, mungkin ketika tekanan darahnya tinggi, segeralah bawa ke dokter ya. Itu dulu pertama. Jadi kalau untuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya sebenarnya kalau sedang dalam kondisi sangat tinggi ya, mungkin maksudnya krisis hipertensi, itu ya jangan sampai pasien masih konsumsi garam ya, kemudian tidak minum obat, tidak dibawa ke pelayanan kesehatan, itu yang nggak boleh sih, karena tekanan darah yang sangat tinggi itu kadang pasiennya nggak ngerasain apa-apa. Betul. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya boleh dan tidak boleh itu saya rasa nggak ada, cuman segeralah bawa aja gitu ke dokter karena kita nggak mau nanti terjadi komplikasi gitu. Betul. Iya. Oke, dok. Pertanyaan terakhir dari saya, dok. Kan hipertensi itu adalah bisa disebabkan karena genetik ya, dok. Ketika orang tua kita dua-duanya itu mengalami hipertensi, berapa persen untuk mengalami hipertensi untuk anak-anaknya, dok? Ya, jadi untuk genetik atau riwayat keturunan itu pada penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, itu memang salah satu faktor yang berperan dalam menyebabkan seseorang menderita penyakit tersebut gitu. Cuman untuk angka eksak berapa kali pastinya seseorang akan menderita hipertensi itu sebenarnya belum jelas. Cuman resiko tinggi untuk menderita penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu ya jadikan saja jika kita memang punya orang tua yang menderita penyakit tersebut, ya istilah jadi alarm. Kita menjadikan itu sebagai alarm diri bahwa saya beresiko tinggi nih, jadi saya harus olahraga rutin, saya harus jaga pola makan, saya harus turunin berat badan. Kalau berat badan saya berlebih, itu aja jadi sebenarnya itu jadikan alarm, tapi jangan jadikan ketakutan. Betul. Karena belum pasti seseorang yang orang tuanya itu menderita hipertensi belum tentu dia pasti akan menderita juga. Cuman saya rasa sih justru itu baik untuk sebagai alarm diri kita ya. Mungkin kalau nggak ada pencetus orang tua kita yang menderita, mungkin kita jadi santai-santai aja gitu. Betul. Tapi ketika kita sudah tahu nih riwayat orang tua kita, mungkin kita akan lebih waspada ya dok untuk merem gaya hidup kita. Benar. Oke dokter, menarik sekali perbincangan di hari ini. Dan Sobat Medika Lestari,
Tak terasa waktu jua yang harus memisahkan ataupun menyudahi bincang sehat di kali ini. Dan mungkin ada pesan untuk Sobat Medika Lestari, Dok, karena memang kebetulan kita menyambut Hari Lansia nih, Dok. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Sobat Medika Lestari di rumah, Dok. Silakan. Iya, mungkin pesannya semoga untuk para lansia di Indonesia ini dapat ditingkatkan lagi kualitas kesehatannya ya, yang akan berujung pada kualitas hidup yang baik, karena memang diperlukan perhatian khusus pada lanjut usia. Pengobatannya berbeda, pendekatannya juga berbeda ya, karena memang lanjut usia ini sebenarnya aspek yang berbeda daripada anak-anak dan dewasa muda. Jadi dia suatu fase kehidupan yang berbeda, sehingga butuh penanganan dan pendekatan yang lebih khusus lagi gitu. Jadi pesan saya mungkin semoga para lansia di Indonesia bisa semakin sehat ya, Amin. menjadi lansia yang sehat. Amin. Dan hidupnya berkualitas tentunya. Amin. Ya. Oke, terima kasih dokter untuk pesan-pesan untuk para lansia di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hari Andrian SPPD yang sudah berbagi ilmu dengan Sobat Medika Lestari di rumah, Dok. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Medika Lestari yang sudah ikut berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui Instagram Medika Lestari. Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu. Dan jika Sobat Medika Lestari ingin mengkonsultasikan seputar kesehatannya, jangan ragu untuk mengunjungi Rumah Sakit Medika Lestari, karena Rumah Sakit Medika Lestari mempunyai moto, kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Baik Sobat Medika Lestari, sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.